share ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Ya baik. Kita mulai ya pertemuan kali ini dengan hasil diskusi kelompok kemarin ya. Hasil diskusi kelompok kemarin silahkan dipresentasikan ya. Berkenaan dengan bentuk ya, bentuk dan perbandingan jenis sistem ekonomi yang ada di dunia ya, negara-negara. Baik, apakah untuk tugas kelompok kemarin sudah dikumpulkan atau belum? Sudah selesai, namun nggak ada asesmennya, Ibu, jadi nggak dikumpulin. Ada assignment-nya, ya Allah. Iya. Sebentar, nggak apa-apa lah. Teman-teman nanti share. Nanti kalau share juga ini kan ya, ada terupload ya secara otomatis ya di file ya. Oh, berarti nanti Bu dikirim di lewat chat aja ya. Jadi biar langsung ke-upload di file gitu. Oh ya udah deh, supaya terorganisasikan dengan baik, saya bikin assignment-nya terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman untuk siapa yang akan presentasi dipersilahkan ya. Karena di sini sebetulnya ada berapa kelompok? Ada 10, Ibu. 10 kelompok terkait dengan sistem perekonomian kemarin ada 4 ya. Gak apa-apa lah, silahkan. Kemungkinan untuk jenis negaranya, penentuan negaranya mungkin ada yang beda. Mangga silahkan. Bu izin share screen ya. Kelompok 1 ya. Dulu Diva. Sambil kelompok 1 mempersiapkan, saya juga mempersiapkan assignment ya. Assignment. Mangga. Lo Ibu udah ada? Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diva dari kelompok 1 yang beranggotakan Maulina dan Gun-Gun Gunawan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal nomor 1, sistem ekonomi apa yang dianut oleh Indonesia, lalu negara-negara yang menganut masing-masing sistem ekonomi yang ada tersebut. Nah, kalau jawaban nomor 1, Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah kepemimpinan dan pengawasan pemerintah. Negara menguasai faktor produksi yang strategis dan menyangkut kepentingan rakyat banyak. Pemerintah juga mengawasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta. Meski setiap sistem ekonomi punya ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, namun ciri yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Lalu, negara tetap mengakui hak milik perorang yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dipimpin dan diawasi oleh masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Gun-Gun Gunawan. Lalu selanjutnya ada penerapan sistem perekonomian Indonesia. Dengan dasar penerapan sistem perekonomian Pancasila yang menjadi acuan dasar keseluruhan perekonomian negara. Berikut ini beberapa contoh adanya penerapannya ekonomi Indonesia. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, merujuk pada aturan undang-undang resmi negara yang mengatakan hal-hal yang dianggap penting serta berhubungan dengan hajat hidup oleh negara memimpin peran penting dalam menciptakan badan usaha milik negara atau BUMN. Badan koperasi adalah salah satu bentuk implementasi dari sistem perekonomian Indonesia yakni Pancasila. Setiap badan koperasi didirikan dengan tujuan usaha kolektif yang memakai dana. Lalu adanya serikat pekerja. Selain adanya BUMN dan juga koperasi, maka ada juga serikat pekerja yang diharapkan akan mampu meminimalisir, memantau dan mengantisipasi kemungkinan adanya penyelewengan atau eksploitasi dasar dari sumber daya. Dalam hal ini sumber daya manusia. Lalu ada tujuan perekonomian Indonesia. Merujuk pada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa tujuan bangsa adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan hal yang mendasari tujuan pembangunan sistem perekonomian Indonesia. Ini membuat secara umum tujuan ekonomi Indonesia mengikuti ide-ide dengan garis besar. Pertama, meningkatkan pendapatan per kapita negara. Kedua, perencanaan pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Ketiga, meningkatkan taraf hidup penduduk serta menyetarakannya. Keempat, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Kelima, mengurangi kesenjangan sosial. Keenam, meningkatkan kapasitas produksi. 7, meningkatkan investasi. 8, menurunkan
menurunkan angka kemiskinan, menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat. 10. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, selanjutnya nomor 2, sistem ekonomi yang ada di dunia, yaitu pertama sistem ekonomi tradisional adalah satu sistem perekonomian yang berlandaskan pada kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat masyarakat secara turun-temurun, di mana faktor ekonominya sangat terbatas. Ciri-cirinya, pertama, belum mengenal uang dan proses transaksi, masih menggunakan sistem barter, tidak ada pembagian kerja, jenis produksi masih berdasarkan kebutuhan, hubungan masyarakat masih bersifat kekeluargaan, masih bertemu pada sektor agraris, keadaannya masyarakat tradisional dan cenderung miskin. Lalu kelebihannya, semua anggota masyarakat masih memiliki motivasi untuk menjadi produsen. Kegiatan produksi berlangsung untuk memenuhi kebutuhan, tidak untuk mencari keuntungan. Masyarakatnya cenderung jujur dalam kegiatan pertukaran karena masih menggunakan sistem barter. Lalu kekurangannya, belum ada kerjasama yang baik di masyarakatnya, sulitnya dalam penentuan nilai barang yang dipertukarkan, jenis dan jumlah barang yang dihasilkan seringkali tidak bisa melayani kebutuhan, sulitnya mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan untuk aktivitas perekonomian. Nah, contoh negaranya ada Indonesia, Afrika Tengah, Ethiopia, Papua Nugini, dan Malawi. Di Indonesia sendiri, sistem ekonomi tradisional masih digunakan oleh masyarakat di beberapa desa terpencil dengan akses yang sulit ditempuh. Selanjutnya ada sistem ekonomi komando terpusat atau sosialis. Adalah sistem perekonomian yang menempatkan pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Penerapan sistem ekonomi sosialis, penguasaan adalah dengan membatasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Ciri-cirinya, pertama, pemerintah memiliki kekuasaan dominan terhadap pengaturan kegiatan perekonomian. Negara tidak mengakui hak milik perorangan kecuali yang sudah dibagikan. Segala sumber daya dan peralatan produksi adalah milik negara. Pemerintah berkuasa dalam pembagian kerja sehingga tidak ada kebebasan dalam berusaha bagi individu. Pemerintah menentukan harga-harga. Kalau ada kelebihannya, semua aktivitas ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Segala aktivitas perekonomian lebih mudah dikendalikan dan diawasi, mencegah terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Lalu ada kekurangannya, pertama segala potensi, kreativitas, dan inisiatif masyarakat tidak bisa berkembang. Hak milik perorangan tidak diakui oleh negara. Individu tidak memiliki kebebasan untuk memiliki usaha sendiri. Kualitas suatu pemerintah menjadi penentu keberhasilan sistem ekonomi sosial. Nah, sosialisme itu tidak sama dengan komunisme. Sosialisme itu merupakan tahap persiapan ke komunisme. Lalu contoh negaranya ada Korea Utara, Kuba, Cina, dan Vietnam. Selanjutnya ada sistem ekonomi pasar liberal atau kapitalis. Adalah bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada setiap orang dalam kegiatan perekonomian tanpa dicampuri oleh pemerintah. Ciri-cirinya, setiap orang dapat memiliki hak atas alat produksi dan bebas melakukan kegiatan perekonomian. Harga-harga barang di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Terjadi persaingan bebas antara pelaku ekonomi. Setiap pelaku ekonomi dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Lalu ada kelebihannya, setiap orang termotivasi untuk berkarya dan melakukan kegiatan ekonomi untuk kemakmuran pribadi. Negara mengakui adanya hak milik perorangan, adanya peningkatan efisiensi dan kualitas barang yang dihasilkan. Setiap orang dapat memilih sektor usaha sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada kekurangannya, timbulnya persaingan tidak sehat antara pelaku ekonomi, tingginya kesenjangan sosial di masyarakat, adanya pihak-pihak yang memonopoli sumber-sumber ekonomi. Sering terjadi eksploitasi terhadap sumber daya manusia dan alam. Nah, contoh negaranya ada Amerika Serikat, Jerman, Denmark, Inggris, Swiss, Spanyol, Australia, Finlandia, New Zealand, Islandia, Chili, dan Rusia. Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran atau komando dan pasar. Adalah penggabungan sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi ini, masyarakat diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan perekonomian. Namun pada pelaksanaannya, pemerintah memiliki peran untuk mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan perekonomian. Ciri-cirinya, pemerintah turut campur dalam segala kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian juga dilakukan oleh pihak swasta karena adanya kesempatan. Lalu kelebihannya, adanya pemisahan yang jelas dalam sektor ekonomi pemerintah dengan pihak swasta. Pergerakan harga-harga barang dapat diawasi dan dikendalikan. Pemerintah mengakui dan melindungi hak kepemilikan perorangan. Kekurangannya, potensi terjadinya etatisme jika peran pemerintah semakin mendominasi. Potensi terjadinya monopoli jika pihak swasta mendominasi sehingga merugikan rakyat.
Contoh negaranya ada negara bekas anggota non-blok yang mayoritas terdapat di benua Asia dan Afrika, seperti Indonesia, India, Malaysia, Mesir, dan sebagainya. Itu saja dari kelompok kami, Bu. Sudah? The flash ya? Semua kelompok juga sama ya, mengerjakan hal yang sama ya. Tidak ada perbedaan ya. Baik, silahkan. Ini terima kasih ya kelompok 1 sudah share apa yang sudah dikerjakan, tugas kelompok yang sudah dikerjakan. Silahkan untuk di stop share ya. Nah, sebelumnya saya mau share terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah Bu, ada. Sudah ada ya. Terima kasih ya Diva, Gun-Gun, dan Maulina ya sudah mempresentasikan mengenai sistem perekonomian, mengenai bentuk dan sistem perekonomian. Walaupun tadi dipresentasikan, disajikannya dengan seperti ketika kita menggunakan kereta api cepat, flash, sangat-sangat cepat ya. Nah, baik, seperti apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Diva, Gun-Gun, dan Maulina ya, berkaitan dengan sistem perekonomian. Nah, sebelumnya saya ingin flashback ya. Ketika kita berbicara mengenai sistem perekonomian, tentu saja kita harus mengetahui definisi terlebih dahulu ya dari sistem. Ya, tadi Diva, Gun-Gun, Maulina membahas mengenai sistem perekonomian yang ada di Indonesia khususnya, kemudian sistem perekonomian yang lain yang ada di negara-negara lain. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai sistem perekonomian tersebut, apa sih sebetulnya yang dimaksud sebagai sistem? Silahkan. Apa sebetulnya yang dimaksud sebagai sistem? Mungkin sering ya teman-teman mendengar istilah sistem. Apa itu sistem? Kesatuan, Bu. Kesatuan. Ada lagi? Suatu unsur, Bu. Hah? Suatu unsur. Suatu unsur. Komponen. Unsur atau komponen. Kemudian? Mekanisme. Ya? Ini kurang terdengar. Ya, jadi apa sistem? Diva tadi menyatakan kesatuan, kemudian Dian menyatakan unsur ya. Kalau untuk Diva, kesatuan yang bagaimana, dan Dian unsur yang bagaimana atau elemen yang bagaimana yang dapat membentuk suatu sistem. Silahkan Diva atau Dian. Ya Ibu, kalau menurut Diva ya, kesatuan itu kan, kalau kesatuan itu kan bersatu ya Bu ya, berarti di dalam sistem itu kan pasti ada orang gitu, atau ada orang yang mengendalikan. Nah, tujuan sistemnya itu buat bersatu gitu Bu, buat kan saling berkaitan dan saling tergantung, terus harus saling mendukung. Nah, dengan cara sistem itu bersatu gitu loh Bu. Kalau Dian, bagaimana Dian? Kaitannya dengan elemen atau tadi siapa? Dian bilangnya unsur ya. Unsur itu bagaimana Dian? Kenapa unsur tersebut bisa membentuk suatu sistem?
Bagaimana? Silahkan Dian. Dian ya, betul ya? Silahkan Dian. Atau yang lainnya? Nah ya, yang tadi disampaikan oleh Diva, kemudian oleh Dian, tidak sepenuhnya salah dan tidak juga sepenuhnya benar ya. Nah, jadi ada beberapa definisi mengenai sistem. Ya, tadi Diva menyatakan bahwa sistem itu adalah kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan yang bagaimana ya? Kemudian Dian menyatakan sebagai unsur. Unsur yang bagaimana? Kalau misalkan hanya satu unsur, dia berdiri sendiri, apakah itu dikatakan sebagai sistem? Ya, contoh yang paling sederhana, sebetulnya rumit ya. Kita di tubuh kita memiliki sistem, ya, berbagai macam sistem yang ada di tubuh kita. Kalau kita masih ingat, ya, teman-teman masih ingat, sistem kita adalah tubuh kita adalah suatu sistem yang kompleks ya. Contoh sederhana sistem kompleks yang ada di tubuh kita adalah apa? Di tubuh kita ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem ekskresi ya. Kalau yang masih ingat mengenai sistem-sistem apa saja yang ada di tubuh kita. Nah, sistem tersebut itu adalah kumpulan ya, misalkan sistem pencernaan adalah kumpulan organ-organ yang melaksanakan fungsi atau memiliki tujuan untuk melakukan atau untuk mencerna makanan ya. Kemudian kalau contoh lain misalkan sistem pernapasan, berarti sekumpulan organ yang melaksanakan fungsi tertentu. Fungsi tersebut adalah fungsi pernafasan. Demikian pula dengan sistem ekskresi, sistem apalagi metabolisme yang lainnya gitu ya. Nah, tubuh kita merupakan salah satu contoh atau implementasi dari suatu sistem. Ya. Dia melaksanakan berbagai macam sistem. Nah, para ahli menyebutkan bahwa sistem merupakan sekumpulan. Nah, sistem ini adalah sekumpulan komponen atau elemen-elemen ya, gabungan dari beberapa subsistem ya, gabungan dari beberapa elemen, gabungan dari beberapa organ. Kalau tadi konteksnya adalah sistem yang ada di tubuh kita. Tetapi sistem secara umum itu adalah suatu kumpulan atau seperangkat komponen, seperangkat elemen ya, yang mana antara satu elemen, satu komponen dengan komponen yang lainnya saling berinteraksi untuk menghasilkan tujuan tertentu. Ya, kemudian yang lainnya lagi sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja bersama-sama. Ya, kemudian yang terakhir, sistem juga digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari elemen-elemen yang di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan dalam jangka waktu tertentu. Jadi poin utamanya dari sistem itu pasti akan ada suatu elemen, suatu unsur, suatu komponen. Nah, apakah komponen tersebut berdiri sendiri? Tentu saja tidak. Kalau berdiri sendiri itu namanya tidak membentuk suatu sistem. Mereka saling berinteraksi, mereka saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Nah, demikian pula dengan sistem ekonomi. Sistem perekonomian berarti segala macam kumpulan dari elemen-elemen perekonomian yang membentuk suatu sistem tertentu untuk tujuan tertentu.
ya. Jadi sistem ekonomi berbagai elemen dalam perekonomian. Apa saja sih elemen dalam perekonomian? Di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai kegiatan ekonomi, kemudian membahas mengenai pelaku-pelaku ekonomi, ya. Nah, pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi tersebut berinteraksi satu sama lain dan menghasilkan suatu sistem. Dan tujuan dari sistem ekonomi ini tentu saja untuk mensejahterakan masyarakat, ya. Nah, di sini ada beberapa ahli nih. Beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai sistem perekonomian, ya. Ada dari yang pertama adalah Chester Abeman, kemudian Dumitri, kemudian yang terakhir siapa itu? Grossman, ya. Kok tampilan di saya kecil banget ya? Nah, kemudian tadi menurut Chester, apa sih sistem ekonomi? Dia adalah satu kesatuan, ya, satu kesatuan yang terpadu yang di dalamnya terdapat bagian-bagian dan memiliki ciri dan batasan tersendiri. Sistem ekonomi menurut Chester. Kemudian kalau menurut Dumantri, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan. Jadi hubungan ekonomi bisa antara manusia dengan lembaga-lembaga lain seperti misalkan bank, perbankan seperti apa, kemudian perusahaan bagaimana, ya, dalam suatu ketahanan. Dan yang terakhir menurut Grossman, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen yang terdiri dari unit-unit dan agen-agen serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, tetapi juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan saling mempengaruhi. Itu adalah sistem. Jadi sistem perekonomian satu sama lain saling berinteraksi dan pada suatu titik dia akan menopang, ya, dan saling mempengaruhi. Nah, dalam di dunia ini seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 1, ya. Kelompok 1 membahas mengenai sistem ekonomi yang ada bukan hanya di Indonesia, tetapi yang ada di negara-negara, ya. Nah, di buku ini bukunya siapa ya? Saya menuliskan nggak? Di buku yang saya jadikan referensi ini, buku siapa ya, saya lupa. Sistem ekonomi terdiri menjadi 4, ya. Terdiri dari 4 sistem ekonomi. Yang pertama adalah tradisional, kemudian terpusat. Yang ketiga adalah ekonomi pasar dan ekonomi campuran. Seperti yang tadi sudah dibahas oleh kelompok 1 juga, ya. Nah, ada di buku yang lain lagi untuk sistem ekonomi tradisional ini karena sudah banyak ditinggalkan, sistem ekonomi ini dikeluarkan. Jadi ada literatur yang hanya membahas 3 sistem ekonomi, ya. Terpusat atau disebut sebagai sistem sosialis, kemudian sistem ekonomi pasar disebut sebagai kapitalis, dan ekonomi campuran. Kemudian slide-nya sudah bergerak belum? Nah, ini ya. Ini juga tadi sudah dibahas oleh teman-teman berkaitan dengan sistem ekonomi tradisional. Ada nggak kira-kira? Atau teman-teman menemukan negara mana yang menganut sistem ekonomi tradisional? Masih ada nggak? Silakan, ada yang menemukan kelompok lain barangkali? Afrika Tengah, Bu. Afrika. Oh, masih menganut Afrika. Kalau selain Afrika ada lagi? Malawi sama Ethiopia. 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 Ini semuanya kelompok 1 ya?
Kalau kelompok yang lain, ada yang menemukan negara yang berbeda untuk sistem ekonomi tradisional ini? Jadi untuk sistem ekonomi tradisional siapa tadi? Ethiopia, Afrika, kemudian Malawi, kemudian satu lagi? Malawi dan apa dia tadi? Afrika Tengah, Bu. Oh, Afrika Tengah. Kalau Afrika Selatan lebih maju ya dibandingkan Afrika Tengah. Nah, untuk sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama-sama ya, untuk kepentingan bersama tentunya. Nah, sistem ekonomi ini dia tata cara atau implementasi yang dilakukan dia turun-temurun dari nenek moyang sebelumnya ya. Nah, bisa di untuk sistem ekonomi tradisional ini biasanya nih ya, nanti teman-teman bisa mengevaluasi ya. Untuk sistem ekonomi tradisional yang dijalankan secara turun-temurun dari nenek moyang, misalkan bapaknya seorang petani, kemudian anaknya biasanya ikut menjadi petani, dan sampai cucunya juga ikut petani seperti itu. Jadi mereka melakukan kegiatan ekonomi dilakukan secara turun-temurun. Nah, dalam sistem perekonomian seperti ini, ketika suatu individu atau suatu masyarakat ingin mengkonsumsi suatu jenis barang tertentu, dia harus memproduksi. Jadi selain sebagai konsumen, dia juga sebagai produsen. Ya. Dia harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan setelah dia hasilkan, semuanya itu juga dikonsumsi, ya. Nah, dalam sistem ini tugas pemerintah hanya sebatas memberikan perlindungan, ya, dan dalam bentuk pertahanan, kemudian menjaga ketertiban umum. Pemerintah tidak ikut berperan dalam sistem perekonomian ini, ya. Peran pemerintah hanya sebatas untuk memberikan perlindungan. Kemudian untuk sistem perekonomian ini biasanya kalau misalkan seseorang butuh barang atau keperluan yang lainnya, di mana dia hanya memproduksi misalkan sejumlah barang atau jasa tertentu, biasanya dia akan melakukannya secara barter. Dia akan mencari orang atau sekelompok orang yang memiliki barang kebutuhan yang dia miliki, ya. Jadi kebayang ya, kalau misalkan saya hanya memproduksi beras misalkan, tapi selain beras kan saya juga harus saya butuh yang lain ya, misalkan saya butuh ikan, saya butuh sayuran yang lain. Nah, ketika saya tidak bisa mencari ikan, tidak bisa mengambil ikan, tidak bisa menanam tanaman yang lain, berarti untuk memenuhi kebutuhan saya harus mencari orang. Harus mencari orang yang dia menghasilkan ikan, dia menanam tanaman yang lain. Bisa dibayangkan betapa repotnya ya pada sistem perekonomian tradisional ini. Walaupun ternyata masih ada juga ya, ternyata beberapa negara yang masih menganut sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem tradisional ini memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan ya, seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa saja? Sini nih. Nah, untuk kelebihannya, dia mendorong hubungan kerjasama ya.
Bisa dibayangkan memang kalau untuk di sistem ekonomi tradisional antara individu satu dengan individu yang lainnya itu masih terjalin interaksi ya. Nah, kalau kita sekarang kita juga berinteraksi, tapi interaksinya ada di suatu tempat, misalkan pasar, swalayan gitu ya. Nah, kalau untuk di sistem ekonomi tradisional di mana tadi ketika kita ingin kita membutuhkan barang kebutuhan yang lainnya, kita harus mencari orang, ya. Nah, artinya ini mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan di antara individu-individu yang ada dalam masyarakat tersebut. Kemudian barang yang dihasilkan hanya untuk kelangsungan hidup masyarakat sehingga mengurangi pemborosan. Ya, jadi tidak ada ekses gitu ya, tidak ada kelebihan. Jadi barang yang dihasilkan hanya untuk kelangsungan hidupnya. Bisa dibayangkan juga kalau misalkan kita menanam sejumlah tanaman, kemudian tidak ada yang kita kesulitan untuk mencari orang yang membutuhkan tanaman tersebut. Ya, tentu saja itu akan menjadi pemborosan. Bisa digunakan untuk menanam yang lain. Kemudian untuk di sistem ekonomi tradisional ini, adat istiadat dan tradisinya masih relatif terjaga ya. Mereka masih menghormati leluhur. Ya. Tradisi adat masih tetap dijaga. Dan dalam sistem perekonomian ini alam relatif terjaga ya, kerusakan alam itu sangat minim terjadi. Karena apa? Karena memang pada di setiap kegiatan perekonomian tidak dilakukan dengan hal-hal yang terjadi pada masa sekarang. Kalau masa sekarang misalkan kita ingin melakukan penambangan, itu dilakukan dengan merusak alam tentunya. Ya, jadi untuk sistem ekonomi tradisional ini kelebihannya adalah relatif alam itu terjaga. Tapi tentu saja banyak sekali kekurangan yang dirasakan pada sistem ekonomi tradisional ini, ya. Produksi sangat terbatas karena bergantung pada kondisi alam. Ya, produksinya seperti yang tadi disampaikan, produksinya hanya berlangsung untuk kelangsungan hidup masyarakat saja ya. Kemudian standar hidup masyarakat relatif rendah karena tadi dilakukan secara turun-temurun, biasanya tingkat pendidikannya tidak tinggi ya, jadi standar hidup masyarakatnya relatif rendah. Tidak menginginkan misalkan seperti yang terjadi sekarang, ketika kita sudah memiliki HP karena teknologi berubah demikian cepat, kita ingin mengganti HP yang lebih canggih. Nah, kalau untuk masyarakat di sistem ekonomi tradisional, mereka relatif tidak tidak banyak keinginan. Jadi standar hidup mereka relatif rendah. Kemudian teknologi yang digunakan juga sangat-sangat sederhana dan bahkan tradisional, ya. Nah, dengan teknologi yang sederhana ini memang keuntungannya alam akan lebih terjaga ya dibandingkan dengan sekarang banyak mesin-mesin kendaraan yang merusak lingkungan. Dan yang terakhir adalah cenderung menolak perubahan, ya. Cenderung menolak perubahan. Saya jadi teringat salah satu daerah yang ini sistem ekonominya bisa masuk ke dalam kelompok sistem ekonomi tradisional. Nah, di mana dia memang masyarakatnya cenderung menolak perubahan. Ini masih terjadi nih, bahkan dekat dengan kita. Di sini ada orang Garut enggak? Saya lupa tapi nama daerah di Garut. Saya pernah sebelum pandemi ya, kalau nggak salah 2018 atau 2019 awal sebelum pandemi, saya pernah tugas ke daerah Garut dan mendapat kesempatan untuk
ke daerah yang apa ya, mohon maaf ya, dalam tanda kutip masih primitif ya, karena di sana listrik pun dia tidak masuk. Ya bisa dibayangkan daerah tersebut kalau malam hari penerangannya masih menggunakan obor, kemudian alat-alat listrik tidak ada. Nah, ketika saya menanyakan, alasannya adalah kelestarian budaya. Nah, ini bisa jadi bahan kritikan ya, bisa dikritisi oleh teman-teman di sini. Apakah iya di era yang sekarang ini dengan apa namanya dengan apa sih, berlindung pada istilah kelestarian budaya, tetapi kita membiarkan ada sekelompok masyarakat yang masih hidup dalam apa ya, masih hidup dalam, ya mungkin bagi mereka hal tersebut memang cukup ya, tetapi ada aspek-aspek lainnya yang mungkin itu tidak tidak diterima. Nah, ini bisa menjadi bahan kritikan nih oleh teman-teman seperti itu. Apakah memang dengan dengan dalam tanda kutip untuk melestarikan budaya apa yang kita nikmati tidak bisa dinikmati oleh sekelompok warga tersebut gitu ya. Ini bisa menjadi bahan kajian ya oleh teman-teman. Saya lupa nama daerahnya. Di sini ada yang orang Garut nggak? Ada nggak? Siapa? Rapi, Bu. Raffi. Oh, Raffi orang Garut. Bu. Raffi ingat nggak? Tahu nggak ada daerah yang apa sih namanya? Aduh, saya lupa. Daerah tersebut memang menjadi salah satu contoh daerah yang menolak perubahan tersebut. Di Garutnya tuh kampung apa ya namanya? Coba nanti teman-teman googling lah ya. Kampung yang di daerah Leles bukan, Bu? Saya lupa. Itu coba kampung apa namanya? Oh, Raffi. Kampung apa Raffi namanya? Lupa lagi, Bu, saya juga. Emang iya ya? Sampai sekarang masih seperti itu ya? Dia untuk menuju ke daerah tersebut memang kita bagus sih sebetulnya, lingkungan alamnya bagus. Cuman itu tadi ya, salah satunya dia menolak perubahan. Listrik sama sekali tidak masuk, tidak diperbolehkan untuk masuk ke sana. Sehingga informasi mereka akan lebih lambat menerima informasi gitu ya. Saya lupa nama kampungnya, kampung apa. Coba ya nanti Kampung Pulo bukan, Ibu? Kampung apa? Kampung Pulo. Bukan. Atau Kampung Naga. Oh iya, Kampung Naga. Betul. Kampung Naga. Betul, Raffi, Kampung Naga, saya baru ingat. Ya, memang di Kampung Naga masih seperti itu ya? Iya, Bu. Lumayan juga jauh dari tempatnya tuh harus naik tangga gitu, turun tangganya teh jauh banget gitu. Iya, saya pernah ke sana. Dinas ke Kabupaten Garut, kemudian mendapat kesempatan untuk ke sana. Melihat kondisi alam di sana memang bagus sih sebetulnya. Tetapi itu ada aspek-aspek yang kadang-kadang saya merasa miris ya ketika kita menyaksikan ada sekumpulan masyarakat yang menolak perubahan ya. Nah, itu adalah salah satu contoh sistem ekonomi tradisional ya. Tapi memang dilihat dari aspek yang lain, perspektif yang lain, memang iya alamnya di sana masih relatif terjaga, masih bagus. Nah, kemudian masuk yang kedua adalah sistem perekonomian terpusat, ya. Terpusat di sini yaitu segala bentuk aktivitas itu diatur
diatur oleh pemerintah. Ya, pemerintah ini bertindak sangat aktif, kemudian segala kebutuhan hidupnya segala kebutuhannya direncanakan oleh pemerintah, segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, ya. Di lain sisi, untuk sistem ekonomi ini menguntungkan sih, tetapi di sisi lain juga sangat menjerat masyarakat, ya. Komando semuanya ada di tangan pusat. Dalam hal ini adalah pemerintah, ya. Pemerintah memiliki tali kekang gitu ya untuk mengekang masyarakatnya. Ya, berkaitan dengan apa yang harus diproduksi, berapa yang harus diproduksi, siapa yang harus memproduksi, itu semuanya diatur oleh pemerintah. Jadi masyarakat tidak memiliki kebebasan penuh untuk untuk melaksanakan roda perekonomian, ya. Kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi sangat-sangat dibatasi sehingga inisiatif perorangan tidak dapat berkembang, ya. Kemudian untuk sistem perekonomian ini seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 itu masih dianut oleh negara-negara yang menganut paham komunis seperti Cina, ya, Korea Utara, kemudian Kuba, ya, bahkan terakhir Vietnam, ya. Vietnam dia menganut sistem ekonomi terpusat. Jadi segala sesuatu diatur oleh pemerintah. Nah, ciri-ciri ekonomi terpusat ini, semua alat dan sumber produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Ya, jadi negara itu segala sesuatunya. Hak prerogatif semuanya ada di negara. Ya, hampir tidak ada perorangan itu memiliki hak milik perorangan itu hampir tidak ada, ya. Jadi segala sesuatu dikuasai oleh negara, ya. Kemudian pekerjaan yang tersedia dan siapa yang harus bekerja ini ditentukan oleh pemerintah. Ya, rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan karena jenis pekerjaannya juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Pokoknya segala sesuatu kebijakan ekonomi itu diatur oleh pemerintah. Ya. Kalau misalkan seperti kita, masih alhamdulillah ya, kita masih diberikan banyak kebebasan oleh pemerintah untuk melaksanakan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, ada beberapa kelebihan untuk sistem ekonomi terpusat ini, yaitu pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi. Jadi jarang nih di sini terjadi inflasi karena seperti harga, seperti barang yang ada yang itu semuanya diatur oleh pemerintah. Ya, masalah perekonomian lainnya dikendalikan oleh pemerintah. Sehingga di negara yang menganut sistem ekonomi terpusat ini, inflasi lebih terkendali. Kemudian pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan. Ya, jadi memang pemerintah ini memiliki perencanaan yang harus bagus, ya, sehingga barang dalam negeri berjalan dengan lancar. Kegiatan ekspor impor juga diatur oleh negara. Nah, kemudian dalam sistem ini distribusi pendapatan cenderung merata. Jadi tidak ada individu yang kaya sekali, tidak ada individu yang miskin sama sekali, ya. Pemerintah ini menjamin kehidupan masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian di daerah ini jarang terjadi krisis ekonomi, ya, karena segala sesuatu kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Ya, coba bisa teman-teman nanti mencek, ya, apakah pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 98, ya, 97-98, apakah di negara yang menganut sistem ekonomi terpusat mereka juga mengalami krisis
ekonomi yang sama atau tidak ya. Nanti coba cek apakah di Cina di sana ketika kita mengalami krisis ekonomi, apakah mereka juga mengalami krisis ekonomi ya. Nah, kemudian selain kelebihan tentu saja ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ini jelas mematikan inisiatif individu untuk maju karena segala sesuatu baik produksi, distribusi ini diatur oleh pemerintah. Ya, kemudian sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, kegiatan-kegiatan diatur oleh pemerintah, makanya untuk pihak-pihak yang dekat dengan pemerintah, mereka bisa menguasai apa yang mereka bisa kuasai. Tentu saja itu diatur oleh pemerintah. Ya, jadi sering terjadi monopoli karena apa? Karena KKN ada di sana. Jadi pihak yang dekat dengan rejim pemerintahan bisa diberikan akses untuk itu, makanya dia bisa melakukan monopoli dan tentu saja merugikan masyarakat. Ya, dan yang terakhir masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Ya, kalau di kita masih memungkinkan individu perorangan atau keluarga memiliki misalkan tanah ya, memiliki sumber daya lainnya, memiliki lahan, dan lahan tersebut bisa digunakan untuk memproduksi atau untuk menanam berbagai jenis tanaman. Tapi kalau di sana tidak ya, tanah saja yang mana merupakan sumber produksi itu dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, kemudian yang keempat, tadi contohnya sudah ya, untuk negara-negara sosialis atau negara yang menganut sistem ekonomi terpusat, yaitu negara Cina ya, Kuba, Vietnam, ada lagi Korea Utara. Selain 4 negara itu, teman-teman menemukan nggak negara apa lagi? Kelompok yang lain silahkan. Kalau ada yang menemukan negara yang lain. Ada yang menemukan? Rusia, Bu. Siapa? Rusia. Rusia atau kalau dulu Uni Soviet ya. Uni Soviet, tapi sekarang negara Uni Soviet sudah terpecah belah ya. Nah, itu dulu menganut paham-paham komunis, sosialis ya, negara sosialis. Kemudian untuk sistem ekonomi yang lainnya yaitu ekonomi kapitalis. Ya, jelas kalau kapital berarti siapa yang memiliki kapital yang lebih banyak, dia yang berkuasa. Siapa yang berkuasa, ya dia bisa menguasai apapun yang ingin dia kuasai, ya, berbasiskan kapital. Kapital itu bisa modal ya. Apa sih sistem ekonomi kapitalis ini? Yaitu mereka kehidupan ekonominya bebas, ya, tidak diatur oleh pemerintah. Nah, makanya mekanismenya adalah mekanisme pasar. Nah, seperti fenomena-fenomena sekarang ya, yang sering kita mendengar, mengikuti harga tertentu, mengikuti ekonomi pasar. Nah, mengikuti ekonomi pasar berarti ketika permintaan banyak tetapi barang di pasar sedikit, apa yang terjadi? Ya tentu saja harga akan menjadi mahal, ya. Ketika permintaan turun tetapi harga di pasar, tetapi barang di pasaran banyak, apa yang terjadi? Harga akan turun, ya. Nah, jadi teman-teman ketika ingin sesuatu, nanti saja menunggu harga turun, atau ketika jumlah barang di pasarannya banyak. Nah, ini juga bisa jadi bahan bahan kajian ya,
yang harus dikritisi oleh teman-teman. Apa yang terjadi di Indonesia sekarang, ya. Nah, sebelum ke sana, nah sistem ekonomi pasar yang dianut oleh beberapa negara ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi pasar ini, semua sumber produksi itu adalah milik masyarakat. Pemerintah tidak berwenang, tidak memiliki peran dalam sistem perekonomian yang menganut ekonomi pasar. Jadi semuanya cabang-cabang produksi, mau yang penting atau yang tidak penting gitu ya, dikuasai oleh masyarakat. Pemerintah tidak campur tangan, pemerintah tidak ikut mengatur dalam sistem perekonomian pasar. Nah, pemerintah tidak ikut campur sama sekali ya. Nah, oleh karena itu nantinya akan terlihat diskriminasi, akan terlihat perbedaan. Ada masyarakat yang menjadi golongan pemberi kerja, tentu saja dia yang memiliki modal, memiliki kapital, dia nantinya akan menjadi golongan pemberi kerja, dan ada golongan pekerja. Nah, di sini pastinya akan timbul persaingan. Ya, masyarakat diberi kebebasan untuk memperoleh pasar produksinya masing-masing. Timbul persaingan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang yang sama, kemudian dengan strategi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, mereka harus bisa mendistribusikan barang-barangnya ke pasaran. Nah, semua kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencari keuntungan dalam hal ini. Tidak seperti di Indonesia ya, masih ada kelebihannya untuk di Indonesia. Jadi kalau untuk di sistem ekonomi pasar atau kapitalis, segala hal itu selalu dihubungkan dengan keuntungan, ya. Tidak ada yang bertujuan untuk kemanusiaan. Berbagai macam barang yang diproduksi pada akhirnya untuk memaksimalkan keuntungan untuk perusahaan tersebut ya. Nah, tentu saja di setiap sistem ekonomi itu ada kelebihan ya, kelebihan yang mereka kelebihan dari sistem perekonomian tersebut. Untuk ekonomi kapitalis yang pertama adalah menumbuhkan inisiatif dan kreasi. Nah, masyarakat di sini dibebaskan, bebas untuk beraktualisasi, ya, bebas untuk berkreasi ya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kemudian setiap individu juga bebas untuk memiliki sumber daya produksi. Dibebaskan sebebas-bebasnya individu yang memiliki kapital yang banyak, dia bisa menguasai menguasai produksi ya. Kemudian pastinya ini akan timbul persaingan ya, karena suatu perusahaan kan selalu ingin maju ya, ingin mendapatkan pangsa pasar yang banyak, makanya ini akan selalu timbul persaingan ya. Bukan hanya barang kebutuhan primer, tetapi barang-barang kebutuhan sekunder, bahkan tersier ya. Kemudian karena akan terjadi persaingan, maka setiap perusahaan tersebut berlomba-lomba untuk menghasilkan barang yang bermutu ya, yang berkualitas. Karena untuk segmen pasar tertentu biasanya mereka menginginkan barang-barang yang lebih berkualitas, kualitasnya tinggi. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya sistem ekonomi pasar ini, efisiensi dan efektivitas akan tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif untuk mencari keuntungan. Ya, ini makanya
untuk mencari keuntungan yang tinggi itu biasanya harus menekan faktor produksi ya. Bagaimana caranya kita untuk ketika memproduksi sesuatu kita akan melakukannya seefektif dan seefisien mungkin ya, supaya nanti keuntungan maksimal bisa diperoleh. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi kapitalis. Campuran ya. Campuran itu adalah sistem ekonomi yang dianut oleh negara yang mana tidak sepenuhnya diatur oleh pemerintah, tetapi tidak juga sepenuhnya menganut ekonomi pasar, menganut ekonomi kapitalis ya. Nah, untuk sistem ekonomi campuran ini, kira-kira negara apa saja yang yang menganut sistem ekonomi campuran? Tentu banyak ya. Ya, nah tadi India, Filipina, Indonesia banyak. Coba saya ingin dari kelompok yang lain, kelompok 2 sampai kelompok 10. Selain tadi yang disebutkan oleh kelompok 1, ada lagi nggak negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran? Apa saja? Malaysia. Malaysia. Kemudian? India, Bu. India. Kemudian? Hong Kong, Filipina, Bu. Filipina. Ada lagi? Hong Kong, Ibu. Kalau Jepang dia menganut ekonomi apa? Apakah kapitalis, sosialis, atau pasar, atau campuran? Ada yang menemukan Jepang masuk ke mana? Campuran, Bu. Campuran ya. Ya, sebagian besar memang negara-negara yang sama seperti Indonesia itu menganut sistem ekonominya campuran, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kapitalis dan juga tidak ekstrim sosialis ya. Nah, di sini di sistem ekonomi campuran, ini pemerintah sama-sama mengakui ya keberadaan sektor swasta. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah bisa juga dilakukan oleh pihak swasta. Ya, misalkan pemerintah memproduksi memproduksi jasa barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah. Kemudian di sektor private juga mereka memproduksi barang atau jasa tersebut. Untuk di sistem ekonomi campuran ini diperbolehkan. Contohnya misalkan pemerintah memiliki lembaga pemerintah seperti bank ya, ada kan bank milik pemerintah dengan bank milik swasta ya, keduanya sama memproduksi jasa ya, jasa keuangan di sana. Nah, untuk di sistem ekonomi campuran, untuk bank ini pemerintah melegalkan pihak swasta untuk membentuk lembaga keuangan ya, seperti misalkan di Indonesia bank-bank swasta itu apa saja? Ada bank muamalat ya, kemudian bank yang swasta BCA ya, kemudian untuk bank yang negerinya ada BRI, nah BUMN, Bank Mandiri, nah seperti itu. Jadi pemerintah melegalkan untuk pihak swasta melakukan atau memproduksi barang atau jasa untuk kemaslahatan masyarakat ya. Nah, dalam sistem ekonomi campuran ini, di samping sektor swasta, terdapat pula badan perencanaan negara yang merencanakan arah dan perkembangan ekonomi
Nah, kalau di Indonesia siapa nih badan perencanaan negara yang melaksanakan fungsi ini, fungsi perencanaan dan perkembangan ekonomi? Ada yang tahu siapa? Untuk merencanakan pembangunan, perekonomian, siapa? Badan yang ada di Indonesia? Instansi pemerintah, bisa kementerian atau lembaga yang mana fungsinya adalah untuk menentukan, merencanakan arah perekonomian, pembangunan di Indonesia. Siapa? Ada yang tahu? Lembaga nih, lembaga yang ada di Indonesia. Bappenas, Bu. Bappenas, betul. Itu untuk di tingkat pusat ya. Kalau untuk di tingkat lokalnya dipegang oleh siapa? Bapeda. Bapeda. Yang kalau di tingkat nasional dia dipegang oleh Bappenas, untuk di tingkat lokalnya ada Bapeda. Untuk merencanakan bagaimana nih arah perkembangan ekonomi, bagaimana arah pembangunan ya di masa yang akan datang. Kemudian sistem ekonomi campuran ini merupakan perpaduan ya, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, jadi mereka perpaduan antara ekonomi terpusat dan ekonomi kapitalis ya. Ciri-ciri ekonomi campuran, pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian secara bersama-sama ya. Jadi ada seperti yang tadi disampaikan, ada suatu barang atau jasa yang sama-sama diproduksi oleh pemerintah dan swasta ya. Selain tadi contoh perbankan, ada lagi nggak yang bisa memberikan contoh kira-kira apa yang dihasilkan oleh pemerintah dan dihasilkan oleh swasta untuk bisa dinikmati oleh masyarakat? Kira-kira apa? Silakan. Barang atau jasa? Kalau barang apa nih barang? Yang diproduksi oleh pemerintah dan diproduksi pula oleh swasta. Baiklah ya, nanti ada di slide berikutnya ya. Nah, ini kaitannya dengan ciri-ciri ya. Ciri-ciri sistem perekonomian campuran. Ya. Karena di sini ada peran pemerintah, maka terjadi persaingan dalam perekonomian, tetapi pemerintah tetap melakukan pengawasan. Nah, yang sekarang terjadi nih di Indonesia nih, misalkan minyak goreng kemarin sempat diawasi oleh pemerintah ya, dengan pemerintah menekan harga kepada produsen, sehingga muncul harga dengan harga eceran tertinggi. Tetapi ketika pemerintah melaksanakan fungsinya, produsen malah menahan minyak goreng tersebut agar distribusi ke masyarakat sedikit ya. Tetapi ketika pemerintah mencabut harga eceran tertinggi tersebut, maka produsen mengeluarkan. Nah, terjadi spekulasi seperti itu ya, terjadi persaingan dalam perekonomian. Kemudian tatanan ekonomi juga merupakan mekanisme pasar, tetapi tentu saja ada campur tangan dari pemerintah ya. Harga jual bisa ditentukan oleh penjual, tetapi pemerintah mengeluarkan kebijakan ya, yang mana pernah kita fenomenanya masih dirasakannya oleh kita ya. Gitu. Makanya teman-teman sebagai mahasiswa nih
harusnya bisa mengkritisi ya, mengkritisi apa sih yang terjadi di Indonesia sehingga katanya dengan sistem ekonomi campuran, tetapi apa yang terjadi di Indonesia pemerintah juga seolah-olah melepaskan ya gitu. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan. Tentu saja kelebihannya adalah kestabilan ekonomi ini lebih terjamin ya. Tetapi kita harus mengkritisi juga nih, apakah iya ekonomi sekarang yang terjadi di Indonesia itu sudah stabil ya dengan sistem ekonomi campuran seperti ini. Pemerintah dapat lebih fokus menggerakkan sektor usaha mikro dan menengah. Nah, apakah iya pemerintah juga pro masyarakat menengah ke bawah ya? Apakah yang diuntungkan dengan sistem perekonomian ini masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat yang ada di level tinggi ya, di level atas? Nah, dengan sistem ekonomi tentu saja terdapat kebebasan berusaha ya, sehingga mendorong kreativitas dan inisiatif. Jadi masyarakat bebas menentukan apa yang akan diproduksi ya. Dan terakhir terdapat pengakuan hak atas milik individu. Ya, untuk hal ini beberapa hal mungkin yang terjadi di Indonesia seperti yang ada di buku referensi ya. Tetapi ada juga beberapa hal lainnya yang tidak semanis apa yang ada di buku teori. Nah, ini bisa menjadi bahan kritikan oleh teman-teman semua. Nah, meskipun ada kelebihan, kekurangan dan juga tentu ada. Yang pertama, terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah. Ya, ini kalau misalkan pemerintah tidak mempunyai perencanaan yang jelas, jadi nanti akan bias. Mana nih sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan harus dilakukan oleh masyarakat, oleh swasta. Kemudian terdapat kesulitan juga untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Nah, terkait dengan kekurangan ini, Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Untuk kelebihan dan kekurangan yang dicantumkan ini, ada benarnya, ada juga tidak ya. Nah, kita lihat sebetulnya apa sih yang ada di sistem ekonomi Indonesia. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Sistem ekonomi Indonesia itu sebetulnya adalah Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yang mana di Indonesia memiliki istilah tersendiri ya, dikaitkan dengan ideologi yang dianutnya. Ya, ideologi kita kan ideologi Pancasila, sehingga sistem perekonomian pun dinamakan sebagai sistem perekonomian Pancasila ya. Dan ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, dan kemudian ada beberapa hal yang ditambahkan pada saat Undang-Undang 45 tersebut di amandemen ya. Nah, di undang-undang tersebut dijelaskan ya, tertuang dengan jelas bahwa di pasal 27, pasal 33, pasal 34 sistem perekonomian Indonesia diatur ya sedemikian rupa sehingga ada berbagai karakteristik. Nah, ada cabang-cabang produksi yang memang secara jelas sudah ditentukan mana yang harus diproduksi oleh pemerintah, disediakan pemerintah, dan mana yang bisa dilakukan oleh pihak swasta ya. Nah, ini tertuang dalam pasal 33 ayat 2 ya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak ini dikuasai negara. Nah, saya boleh bertanya nih ya, bisa nggak teman-teman menentukan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu apa saja sih? Sehingga untuk cabang produksi tersebut hanya pemerintah saja yang bisa memproduksinya. Pihak swasta tidak boleh memproduksi. Silakan, ada yang tahu nggak? Cabang produksi apa saja?
Silakan. Di pasal berapa tadi? 33 ayat 2 ya, disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Silakan. Oh ya? Kalau tidak, saya jadikan tugas ya. Silakan teman-teman mencari nih cabang-cabang produksi. Apa saja sih cabang-cabang produksi itu, maksudnya apa saja sih yang diproduksi oleh negara yang mana itu dikuasai sepenuhnya oleh negara, pihak private atau pihak swasta sama sekali tidak diizinkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut ya. Silahkan nanti cari oleh teman-teman ya. Bu, izin menjawab, vaksin bukan, Bu? Ya. Vaksinnya sekarang eranya vaksinnya. Vaksin kita malah yang memproduksi sebetulnya bukan yang vaksin apa Sinovac, kemudian vaksin apa lagi? Vaksin dari luar ya. Pemerintah pemerintah bukan memproduksi sih, mendistribusikan ya. Dan yang membeli memang pemerintah untuk sekarang ya. Kalau untuk sekarang, vaksin tersebut diproduksi oleh pihak luar. Dan kita berarti mengimpor ya. Mengimpor. Dan pendistribusiannya dilakukan oleh pemerintah. Bisa lah. Tetapi cabang-cabang produksi yang paling penting, yang dinikmati oleh seluruh masyarakat, baik sekarang maupun di era-era sebelumnya apa? Perusahaan migas, Bu. Perusahaan Minyak migas. dan gas. Minyak dan gas ya. Ada nggak perusahaan saingan yang memproduksi itu? Atau misalkan perusahaan tersebut menjual? Nggak ada ya? Untuk minyak dan gas itu sepenuhnya dikuasai oleh Pertamina ya. Untuk menjual BBM, bensin, itu kan Pertamina ya. Nah, karena itu adalah salah satu contoh cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian ada lagi selain minyak dan gas, contohnya adalah listrik ya. Ada nggak perusahaan lain yang memproduksi listrik? Nggak ada ya. Pendistribusiannya oleh pemerintah, produksinya oleh pemerintah, pemakainya masyarakat keseluruhan. Makanya untuk seperti minyak, kemudian listrik itu harganya hanya satu ya, karena memang satu pihak yang menguasai hal tersebut. Nanti silakan teman-teman cari cabang-cabang produksi lain yang dikuasai oleh pemerintah. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kegiatan atau sistem ekonomi yang ada di Indonesia, karena memang pemerintah berperan ya, walaupun perannya tidak full seperti yang dianut oleh negara sosialis atau komunis ya. Pemerintah di sistem ekonomi campuran yang dianut oleh Indonesia ini, pemerintah berperan. Nah, peran apa sih yang dilakukan oleh pemerintah ya? Peran apa yang dilakukan oleh pemerintah supaya sistem ekonomi Indonesia berjalan itu antara satu rejim dengan rejim lainnya berbeda. Kebijakan yang dikeluarkan antara pemerintah pada masa era Orde Lama, pemerintahan pada masa Orde Baru, sampai sekarang pemerintahan pada masa Jokowi itu berbeda ya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Soekarno pada saat Orde Baru dan kebijakan perekonomian yang dikeluarkan oleh Jokowi pada masa sekarang tentu berbeda, mengingat kondisi ya, situasi yang ada di Indonesia pun berbeda. Nah, untuk
bekal teman-teman ya. Di slide terakhir ini ada tugas nih. Silahkan, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silahkan. Baterai saya sebelum habis. Silahkan teman-teman mengerjakan ya tugas kelompok ini, silahkan didiskusikan, kemudian nanti hasilnya disampaikan di assignment. Ini sebelum baterai saya habis, jadi mohon maaf saya cepat-cepat. Jadi di era pemerintahan, setiap era pemerintahan itu selalu ada kebijakan-kebijakan terkait dengan ekonomi. Nah, tugas dari kalian ini, tugas kalian adalah mencari bagaimana sih sistem perekonomian di setiap era tersebut. Silahkan setiap kelompok mencari bagaimana sistem perekonomian yang terjadi di pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Orde Lama, sampai di masa Jokowi. Kemudian kebijakan-kebijakan apa saja sih yang dikeluarkan oleh pemerintah di era tersebut. Ya, silakan ini dikerjakan oleh seluruh kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok akan mempresentasikan satu jenis era ya. Tentukan satu satu masa. Pada masa misalkan masa Orde Lama atau Orde Baru, silakan nanti setiap kelompok mengerjakan seluruh era pemerintahan ini. Hanya saja untuk dipresentasikan cukup satu era saja. Karena di sini ada 10 kelompok, silakan kelompok 1 nanti bergabung dengan kelompok 2, kelompok 3 bergabung dengan kelompok 4, dan seterusnya. Sampai kelompok 9 bergabung dengan kelompok 10. Silakan ini didiskusikan, dikerjakan. Kemudian assignment-nya kalau nggak salah tadi saya sudah buat bersamaan dengan assignment yang minggu kemarin. Ya, silakan. Kalau sudah di-upload ya di assignment. Baik, untuk pertemuan kali ini materi yang saya sampaikan sudah selesai ya, sudah sampai. Terima kasih. Kalau ada yang ingin didiskusikan dipersilakan. Oh ya, sebelum saya lupa, saya dapat attendance list-nya ya. Halo Ibu. Ya, silakan. Tugas yang kemarin itu dikumpulin di assessment yang baru atau yang baru buat tugas minggu depan? Saya kan bikin 2 assignment ya hari ini ya. Tadi sudah muncul kan ya? Saya sudah buat 2 assignment yang masing-masing judul assignment-nya pun berbeda. Silakan teman-teman mengumpulkan sesuai dengan tugasnya ya. Tugas untuk minggu kemarin dikumpulkan dengan judul assignment tugas bentuk dan jenis, bentuk dan perbandingan sistem ekonomi. Untuk tugas yang ini, sistem perekonomian Indonesia pada setiap era pemerintahan. Kalau nggak salah itu tadi yang saya buat ya. Jadi baik, untuk tugasnya silakan dikumpulkan di setiap assignment-nya. Ya, silakan. Perwakilan Bu ngumpulin tugasnya atau ya perwakilan saja supaya nggak terlalu penuh di di Teams-nya. Ini kayaknya saya juga suka ada kendala nih. Mungkin karena itu ya. Karena Teams mempengaruhi kapasitas yang ada di ini kali ya. Baik, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya bertanya. Tidak ada? Oh ya, silakan. Jadi kalau laptop saya tiba-tiba mati, mohon maaf ya. Ini sudah berapa persen? Dan saya nggak ada. Silakan. Jadi ini setiap kelompok ambil satu gitu kayak pemerintahan Orde Lama, terus kelompok 2 pemerintahan Orde Baru gitu Bu? Oh enggak. Setiap kelompok sama semuanya mengerjakan kelima jenis era pemerintahan tersebut ya, dari Orde Lama sampai Jokowi. Hanya saja yang nantinya akan dipresentasikan hanya satu era pemerintahan saja. Jadi nanti silahkan difasilitasi oleh Huda ya. Kelompok mana akan mempresentasikan pemerintahan yang mana, seperti itu ya. Jadi untuk pengerjaan tugas setiap kelompok semuanya mengerjakan kelima era ini. Hanya saja untuk dipresentasikan cukup satu era, tetapi setiap kelompok pada saat presentasi mempresentasikan era yang berbeda. Begitu ya.
Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum laptop saya mati. Apabila tidak ada, untuk materi hari ini dicukupkan ya. Silahkan teman-teman mengerjakan tugasnya dan jangan lupa dikumpulkan di assignment. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri ya. Untuk attendance list-nya sudah saya download. Saya stop presenting. Dan saya akhiri pertemuan kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya ya, saya end meeting. Terima kasih, Bu.